3 tahun kerja di Hong Kong. Aku pulang tanpa memberi kabar suamiku sebagai kejutan. Saat sampai di rumah, aku syok dengan yang dilakukan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. 3 tahun bekerja di Hong Kong bukan hal yang mudah. Setiap hari aku menahan rindu, mengumpulkan uang dari subuh hingga larut malam, dan membayangkan wajah suamiku, Reza, yang selalu mengatakan betapa ia bangga padaku. Kadang, saat menyetrika pakaian majikan dengan jari-jari yang mulai kapalan, aku membayangkan senyum Reza ketika melihatku pulang nanti. Senyum yang dulu mampu membuatku bertahan dalam kesulitan apapun. Selama 3 tahun itu, aku hanya pulang lewat suara. Lewat panggilan singkat di sela jam kerja, melalui foto-foto yang aku kirimkan ketika lelahku memuncak. Namun semua rindu itu kusimpan sendiri, karena aku memilih untuk merahasiakan kepulanganku. Aku ingin memberi kejutan. Kejutan yang kubayangkan akan penuh air mata bahagia. Rumah kita sudah hampir selesai, sayang. Begitu kata Reza 2 bulan lalu, mengirimi video sebuah rumah besar berwarna abu dengan pagar hitam yang tampak kokoh. Uang yang kamu kirim itu berkah. Kamu pulang nanti, kita hidup lebih enak. Aku percaya. Atau mungkin aku terlalu ingin percaya. Di dalam mobil travel yang membawaku dari bandara menuju kampung, dadaku berdegup lebih cepat dari biasanya. Jendela di sampingku memantulkan bayangan seorang perempuan yang telah bekerja terlalu keras untuk sebuah harapan yang ia peluk sendirian. Rambutku yang kuselipkan ke dalam kerudung tampak sedikit lebih kusam dari terakhir kali aku pulang. Mataku lebih sayu, tapi hatiku masih penuh cinta untuk rumah yang selama ini kuimpikan. Sebentar lagi, bisikku pada diri sendiri, menatap sawah-sawah yang mulai berganti menjadi rumah-rumah penduduk. Setiap tikungan membuatku makin gugup. Mungkin Reza sedang sibuk. Mungkin ia sedang di warung kopi. Mungkin ia akan terkejut setengah mati saat melihatku tiba-tiba muncul di depan pintu. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Aku membayangkan dia akan memelukku erat, menciumi keningku seperti saat aku berangkat dulu, ketika kami masih percaya pada masa depan yang sama. Ketika mobil berhenti di ujung gang rumahku, aku turun dengan koper yang terasa lebih berat dari seharusnya. Bukan karena pakaian, tapi karena segala harap yang kutumpuk di dalamnya. Aku menapaki jalan sempit itu perlahan. Setiap langkah membuatku semakin tegang. Aku ingin memastikan semuanya sempurna. Suasana, kejutannya, momen itu. Namun keheningan di depan rumah membuatku berhenti. Pintu rumah terbuka. Bukan rumah mewah abu seperti di video, melainkan rumah tua dengan cat mengelupas yang sudah kukenal seumur hidupku. Halamannya berantakan, tanaman yang dulu kutanam sudah mati, dan pagar yang katanya diganti itu bahkan tidak ada. Jantungku mencelos. Kenapa? Masih seperti ini? Aku mendekat perlahan, merasakan hawa dingin merayap ke tengkukku. Dari celah pintu, terdengar suara. Suara tawa. Suara seseorang yang tidak asing dan tidak seharusnya ada di sana. Aku berdiri mematung, mencoba meyakini bahwa telingaku salah. Tapi suara itu terdengar jelas. Suara perempuan, renyah, manja, dan begitu dekat. Tetanggaku. Janda muda itu. Lalu suara Reza. Lembut. Penuh goda. Bukan seperti suami yang sedang menunggu kepulangan istrinya setelah 3 tahun bekerja di negeri orang. Sekujur tubuhku bergetar. Bukan karena marah, bukan hanya itu. Tapi karena semua harapan yang kubawa dari Hong Kong, hingga kampung halaman retak begitu saja. Uang yang kukirim bertahun-tahun. Video rumah mewah itu. Janji-janji manis. Kerinduan yang kukumpulkan dengan susah payah. Semua mulai terasa seperti dusta yang panjang. Dan aku, berdiri di depan pintu rumahku sendiri, menjadi perempuan asing di hidup suamiku. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir. Aku berdiri di depan rumah itu lebih lama dari seharusnya. Seolah-olah kedua mataku menolak percaya apa yang tengah kulihat. Udara sore masuk melalui celah-celah gang sempit,
membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang layu. Namun tidak ada satupun dari itu yang bisa menutupi fakta pahit yang terhampar di depan mataku. Rumah yang katanya direnovasi. Rumah yang seharusnya sudah berganti wajah menjadi hunian yang lebih layak, lebih bersih, lebih nyaman. Rumah yang selalu Reza tampilkan dalam video-video. Pagar besi hitam, teras luas, jendela kaca besar. Tapi bangunan yang berdiri di depan mataku sama sekali tidak berubah. Bahkan lebih buruk dari saat aku tinggalkan. Aku melangkah perlahan, menyeret koper yang kini terasa seperti beban dosa dan kebodohanku. Roda koper itu terperosok di antara batu kerikil halaman yang tak pernah dipangkas. Rumput liar tumbuh setinggi lutut, menutupi batas-batas tanah seolah rumah ini telah lama ditinggalkan. Apa Reza? Bohong? Tidak mungkin. Masa ia memalsukan semua itu? Aku mendekati dinding. Catnya mengelupas parah, bahkan ada bekas rembesan air hujan yang semakin melebar. Kubelai permukaannya, dingin dan rapuh. Seolah rumah ini pun ikut lelah memikul rahasia yang disembunyikan suamiku. Jantungku berdegup kencang. Kalau rumah ini tak direnovasi, lalu kemana uang ratusan juta yang kukirim selama bertahun-tahun? Seketika sebuah pikiran muncul, menusuk seperti duri di dada. Rumah mewah di video itu bukan milik kami. Itu bukan rumah hasil jerih payahku. Aku menggigit bibir hingga hampir berdarah. Mataku mulai panas. Perasaan aneh merayapi seluruh tubuh. Campuran antara kebingungan, amarah, dan ketakutan yang belum bisa kujelaskan. Aku mengedarkan pandangan, mencoba mencari tanda-tanda lain. Teras rumah kotor, baju-baju bergelantungan tanpa jemuran yang layak, sandal-sandal tidak kukenal berjejer rapi di sudut pintu. Sandal perempuan. Hak sedang. Warna merah muda. Aku menelan ludah. Apa? Dia tinggal di sini. Tanganku spontan meraih gagang pintu. Dinginnya menembus kulit, membuatku merinding. Pintu itu terbuka sedikit. Seperti baru saja seseorang masuk dengan terburu-buru. Jantungku makin tidak karuan. Aku menempelkan telingaku ke celah pintu, berharap telingaku salah. Namun yang terdengar justru tawa perempuan. Tawa yang jelas, bebas, tanpa rasa bersalah. Suara gelas beradu. Suara langkah kaki ringan. Lalu suara Reza, begitu akrab, begitu lembut. Nada yang sudah lama tidak kudengar dari ujung telepon. Aku bilang juga apa? Di sini nggak ada yang bakal ganggu. Kamu tenang aja. Tubuhku langsung lemas. Tidak ada yang bakal mengganggu? Di rumah kami sendiri? Di rumah yang kubiayai dari tetesan keringat dan air mataku selama 3 tahun? Aku merasakan dunia berhenti berputar. Gemuruh darah di telingaku menenggelamkan suara-suara lainnya. Mungkin kalau aku sedikit lagi mundur, aku akan jatuh. Aku mengusap wajahku, berusaha menjaga napas tetap stabil. Namun tanganku bergetar. Koper di sebelahku jatuh ke tanah, membuat suara berat yang tak bisa disamarkan. Tiba-tiba suara dari dalam rumah terhenti. Seng! Belum sempat aku menyentuh kembali koperku, suara langkah kaki mendekat. Cepat! Gugup! Pintu rumah terbuka lebar. Dan di sana, berdiri seseorang yang tidak pernah ingin kulihat di rumahku. Seorang janda muda, tetangga sebelah, mengenakan daster pendek dan rambut terikat seadanya. Matanya membesar melihatku, terkejut, seakan ia adalah pemilik rumah dan aku hanya tamu yang datang tanpa izin. Oh! Dia menahan napas. Kamu, pulang. Itu saja yang bisa dia katakan. Seolah kepulanganku adalah gangguan. Sementara itu, dari dalam, suara Reza menyusul, kaget, panik, tidak seperti suami yang merindukan istrinya. Dan saat matanya bertemu mataku, aku akhirnya tahu. Rumahku memang tak lagi sama. Suamiku pun begitu. Dan aku, yang pernah percaya penuh, kini tinggal puing-puing. Aku berdiri di depan pintu itu, memegang gagangnya yang dingin dengan tangan yang mulai kehilangan kekuatan. Ketukan pertamaku tidak dijawab. Begitu pula ketukan kedua dan ketiga. Biasanya, Reza akan langsung keluar, menegurku kenapa mengetuk seperti tamu padahal itu rumahku.
Tapi kali ini, sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang membuat bulu kuduku berdiri. Kupikir Reza mungkin sedang tidur, atau mandi, atau pergi sebentar ke warung. Tetapi harapan-harapan baik yang kupegang itu pecah begitu saja ketika suara itu terdengar. Tawa perempuan. Renyah. Dek. Tidak berjarak. Tawa yang tidak seharusnya ada di rumahku. Aku menahan napas, seakan udara di sekelilingku mendadak menghilang. Lalu suara Reza menyusul, terdengar sangat akrab dan intim. Sayang, pelan-pelan. Sayang, kata itu menusukku lebih dalam daripada pisau manapun. Ah, kamu ini, suara perempuan itu kembali terdengar, manja dan menggoda. Gak sabar kalau aku datang. Aku menutup mata, mencengkeram gagang pintu lebih erat. Sejenak kupikir aku sedang bermimpi buruk yang nantinya akan gugur saat aku bangun. Tapi dinginnya besi pintu, suara sandal yang bergesek di lantai dalam, dan aroma parfum wanita yang samar keluar melalui celah pintu, semuanya terlalu nyata. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu perlahan, hampir tidak ingin mengetahui kenyataan apa yang menunggu di dalam. Ternyata pintu itu tidak terkunci, bahkan tidak rapat. Seperti rumahku sudah terlalu sering dibuka oleh tangan selain tanganku. Pintu terbuka dengan suara lirih. Dan detik itu pula, suara dari dalam rumah berhenti. Ada keheningan mendadak, keheningan yang penuh ketakutan. Seolah mereka baru sadar bahwa dunia luar tidak sebuta yang mereka kira. Langkah kecil terdengar tergesa dari dalam. Seseorang yang bukan aku. Seseorang yang tidak punya hak berada di dalam rumah yang kubangun dengan kerja keras 3 tahun. Aku menahan tubuhku yang bergetar hebat. Lututku terasa seperti tidak lagi bisa menopang berat tubuhku sendiri. Namun aku memaksakan diriku untuk melangkah masuk. Meski setengah dari diriku ingin lari, bersembunyi, pura-pura tidak tahu apapun. Tapi tidak. Kebenaran sudah menyeretku sampai di sini. Aku tidak akan mundur. Saat pintu terbuka lebih lebar, ruang tamu yang kusaksikan membuat nafasku terhenti. Sofa tua yang kupilih sebelum keberangkatan berantakan, kusut, terlihat jelas baru saja digunakan. Di meja kecil di sampingnya, ada 2 gelas, satu masih penuh, satu sudah hampir habis. Dan aroma parfum wanita itu semakin kuat. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari kamar. Suara panik. Suara seseorang yang mencoba membereskan sesuatu dengan tergesa. Lalu muncul seseorang yang selama ini hanya kulihat sekilas dari jauh. Wanita itu, tetangga janda muda yang sering dilihat orang lewat dengan pakaian terlalu santai, terlalu menggoda, terlalu berani untuk perempuan yang katanya baru ditinggal mati suami. Daster putihnya kusut. Rambutnya masih basah seakan baru dicuci. Tatapan matanya membesar ketika melihatku berdiri di ambang pintu. Tubuhku setengah membeku, setengah ingin menjerit. Kamu? Suaranya pecah. Seperti seseorang yang ketahuan bukan hanya mencuri, tapi merusak hidup orang. Matanya melirik ke belakang, jelas panik. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan kemudian, Reza muncul dari balik pintu kamar. Baju kaosnya setengah terlipat, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat berubah merah dalam 1 detik ketika melihatku. Dia terhenti. Benar-benar terhenti. Tidak ada senyuman senang karena istrinya pulang setelah 3 tahun. Tidak ada pelukan rindu. Tidak ada sambutan hangat. Hanya kaget dan takut. Seolah aku adalah masalah yang tidak pernah ia duga akan pulang. Aku berdiri di sana, tubuhku kaku, hati porak-poranda, sementara suara-suara yang tadi kudengar masih menggema di kepalaku. Sayang, pelan-pelan. Nil. Tidak bisa kuusir. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah yang selama ini kubiayai, kuimpikan, kukenang dalam setiap malam panjang di Hong Kong. Dan yang paling menyakitkan adalah, suara-suara itu bukan salah dengar, bukan salah tafsir. Itu kenyataannya. Dan kenyataan itu sedang berdiri tepat di depanku. Pintu yang tadi kubuka pelan kini terbuka sepenuhnya. Dan seluruh duniaku seolah berhenti. Bahkan udara di ruang tamu itu terasa membeku. Reza berdiri di sana, tanpa sehelai baju,
Tubuhnya masih dipenuhi jejak kedekatan yang tidak bisa dipungkiri. Di lengannya, ia memeluk Lina, si janda muda yang selama ini hanya kutahu sebagai tetangga yang terlalu manis senyumnya untuk semua laki-laki. Rok Lina tersingkap sampai hampir ke paha. Rambutnya acak-acakan. Matanya merah. Bibirnya masih basah oleh sesuatu yang tak perlu lagi kutebak. Pemandangan itu menusuk jantungku lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Semua bayangan selama 3 tahun. Reza menungguku, Reza setia, Reza menjaga rumah kami, runtuh seketika seperti kaca jatuh ke lantai. Reza terperangah, wajahnya memucat seperti kain yang baru direndam air dingin. Ah, Aulia. Namaku meluncur dari mulutnya, tetapi bukan dengan rasa rindu. Yang kudengar hanya kepanikan, ketakutan, ketidaksiapan. Koper di tanganku nyaris jatuh. Aku bahkan lupa bernapas. Sakitnya terasa begitu nyata, begitu tajam, membuat seluruh tubuhku gemetar. Setiap malam aku menahan lelah bekerja. Setiap rupiah yang kusisihkan, kutahan agar tidak membeli makanan enak, hanya untuk kukirim ke rumah. Setiap panggilan video yang kututup dengan senyum, walau aku menangis setelahnya karena rindu. Semuanya tidak berarti apa-apa bagi suamiku. Lina yang masih berada dalam pelukan Reza menatapku dengan tatapan sinis yang penuh kemenangan. Seakan-akan akulah orang ketiga di rumahku sendiri. Ia meraih selimut dan menutup dada serta pahanya. Tapi ekspresi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. "Aku kira istrimu masih di Hong Kong?" katanya. Suaranya ringan, seperti sedang membahas gosip tetangga, bukan penghancuran sebuah pernikahan. "Cepat banget pulangnya." Senyumnya miring, sinis, dan menusuk. Senyum seseorang yang merasa dirinya pemenang. Mulutku kering, tetapi ada satu pertanyaan yang akhirnya keluar, meski suaraku nyaris pecah. "Kalian, sudah berapa lama?" Reza menunduk, tidak berani menatapku. Nafasnya memburu, tapi ia tetap tidak bergerak untuk menutupi tubuhnya. Seakan rasa malunya pun sudah mati. "Aulia, aku bisa jelasin," katanya lirih. "Ini bukan. Jangan bohong." Aku memotong kalimatnya. Suara sendiri terdengar asing di telingaku. Dingin, tajam, penuh luka. Lina mendengus pelan, menggulung mata. "Udahlah, Za. Dia pasti udah tahu. Mau bohong juga percuma." Mendengar dia memanggil suamiku, Za, panggilan yang bahkan tidak pernah kupakai, darahku serasa naik ke kepala. Selama ini, sedekat itu mereka? Aku mengambil beberapa langkah masuk. Ruang tamu itu terasa berbeda. Seolah bukan lagi tempatku pernah tertawa, bersandar, atau berbagi mimpi. Semua sudutnya kini terkontaminasi oleh pengkhianatan. "Reza." Aku menatapnya dalam-dalam. "Apa rumah yang kamu kirim di video itu? Bukan rumah kita." Dia terdiam terlalu lama. Dan dalam diam itu, seluruh kebenaran akhirnya hancur tepat di depan mataku. Lina menyeringai tipis. "Oh, itu ya? Rumah itu punya temenku, Li. Dia sering pinjam buat konten, gitu." Reza memejamkan mata, jelas terguncang, tapi tetap tidak menyangkal. Dada terasa sesak, kakiku goyah. Seandainya koper ini tidak kugenggam, mungkin aku sudah jatuh. Aku menggeleng pelan. "Jadi semua uang yang kukirim, kalian pakai buat senang-senang?" Tidak ada jawaban. Hanya tatapan kosong Reza dan tawa kecil Lina yang mencoba disembunyikan, tapi jelas terdengar. Tawa itu yang membuatku sadar bahwa aku tidak hanya dikhianati. Aku diremehkan, dipermainkan, dianggap bodoh, dan air mata yang tadi kutahan mulai mengalir satu demi satu. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku baru saja menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa murahnya diriku di mata orang yang seharusnya menjagaku. Udara di ruang tamu itu terasa seperti lumpur, pekak, berat, dan membuatku sulit bernapas. Aku memegang koper erat-erat, tidak tahu apakah itu untuk menahan tubuhku agar tidak jatuh, atau untuk menahan emosiku agar tidak meledak. Aku menelan ludah, memaksa suaraku keluar meski retak.
Jadi, ini yang kamu lakukan dengan uangku? Suara itu hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat Reza tersentak kecil. Ia mengusap tengkuknya. Kebiasaan lamanya setiap kali ketahuan berbohong, kebiasaan yang dulu ku sayang, dan sekarang membuatku jijik. Sayang, aku bisa jelaskan. Lina, yang masih duduk di sofa dengan selimut menutupi tubuhnya, langsung memotong tanpa sopan sedikit pun. Ya jangan marah dong, Mbak, ujarnya. Suaranya ringan seperti sedang membahas makanan basi di warung, bukan kehancuran rumah tangga orang. Uangnya kan banyak. Masa dipakai dikit buat senang-senang aja nggak boleh? Senang-senang. Dik. Kata-kata itu menusukku seperti pisau panas. Aku mengangkat wajah, menatap Lina. Tatapannya penuh rasa superior. Seolah aku cuma tamu tak diundang di rumahku sendiri. Dari cara ia menyandarkan punggung ke sofa, dari rasa percaya dirinya, dari fakta bahwa dia tidak terlihat malu sedikit pun, aku tahu ini bukan kejadian baru. Dia sudah merasa berkuasa. Dia sudah merasa memiliki. Aku menunduk, memandangi lantai yang dulu pernah kusapu dengan penuh cinta sebelum berangkat bekerja. Kini rasanya kotor, bukan karena debunya, tapi karena pengkhianatan yang mengotori setiap sudutnya. Dadaku mulai sesak, kakiku gemetar. Akhirnya aku menatap Reza. Laki-laki yang dulu ku cintai setengah mati. Yang dulu ku peluk setiap kali aku merasa hancur. Dan sekarang dialah yang menghancurkanku. Reza, suaraku pecah. Kamu nggak mau bilang apapun? Dia buka suara, tapi bukan untuk membelaku. Bukan untuk meminta maaf. Bukan untuk menjelaskan dengan tulus. Hanya suara pelan, nyaris seperti bisikan orang yang takut kehilangan sesuatu bukan karena cinta, tapi karena kenyamanan. Aulia, aku cuma takut kamu salah paham. Takut kamu marah, takut kamu ambil semua uang itu. Aku mematung. Jadi itu ketakutannya? Bukan ketakutan kehilangan aku sebagai istri. Bukan ketakutan akan dosa atau rasa bersalah. Bukan ketakutan karena membuatku hancur. Dia takut kehilangan uangku. Entah bagaimana, tubuhku serasa ringan. Tidak ada marah yang meledak. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya kehampaan. Salah paham. Aku mengulang ucapannya sambil tertawa kecil. Tawa getir yang bahkan memantul di dinding. Salah paham tentang apa? Reza? Bahwa kamu pakai uang yang kukirim hasil aku kerja tanpa tidur, tanpa libur, untuk ini. Aku menunjuk mereka. Keduanya. Reza tertunduk, tapi tetap tidak bergeser. Tidak mendekat. Tidak mencoba membuatku merasa lebih baik. Dia tetap berdiri di sisi Lina. Seakan itu sudah posisi barunya dalam hidup. Lina mendecak tanpa malu. Udahlah, Mbak. Daripada drama. Lagian Reza tuh butuh perhatian. Kamu kan kerja jauh terus. Ya wajar kalau dia kesepian. Aku menatapnya. Begitu lama hingga senyum sinisnya perlahan memudar. Kesepian? Ulangku pelan. Jadi kalian menyebut pengkhianatan ini kebutuhan? Tidak ada jawaban. Reza hanya menunduk. Lina hanya mengangkat bahu. Di momen itu, aku merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar. Bukan Reza, bukan rumah ini, bukan uangku. Yang hilang adalah diriku yang dulu, yang mempercayai mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba, air mataku berhenti jatuh. Tidak karena aku sudah tidak sedih, tapi karena kekecewaan itu terlalu dalam untuk bisa ditangisi lagi. Aku berdiri lebih tegak, dan di hadapan dua orang yang menghinakan hidupku, aku akhirnya sadar. Aku tidak pulang untuk suami. Aku pulang untuk menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu memuakkan. Aku melangkah keluar tanpa menoleh, tanpa sepatah kata pun lagi. Udara sore terasa menampar wajahku, tapi bukan itu yang membuatku sesak. Yang menyesakan adalah kenyataan bahwa seluruh hidupku, 3 tahun kerja keras, 3 tahun menahan rindu, 3 tahun percaya, ternyata dibangun di atas kebohongan. Kakiku gemetar saat melangkah di gang sempit itu. Setiap suara babi guling tetangga, setiap motor lewat,
Setiap anak yang berlari-larian terdengar jauh, sangat jauh. Seakan dunia menjauhiku dan menyisakan aku sendirian dalam kabut pekat. Rumah itu tampak jelas di ujung gang. Rumah yang selalu kukagumi setiap kali Reza mengirimkan video singkat. Rumah cat abu dengan pagar hitam elegan, jendela besar yang bersih, taman kecil di depannya. Aku selalu tersenyum tiap menontonnya. Dalam pikiranku, aku membayangkan pulang ke rumah itu, pulang ke hasil jerih payahku sendiri. Ternyata aku pulang pada ilusi. Aku hampir tidak merasakan tanah di bawah kakiku ketika mendekat. Pintu depannya berdiri kokoh, jauh lebih megah dari yang ada di videonya. Tanganku bergetar saat menekan bel. Suara dentingnya terdengar seperti menghancurkan hatiku lagi. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang ibu paruh baya muncul, berkerudung, wajahnya ramah, tubuhnya agak berisi. Tatapannya penuh kehangatan yang justru membuat dadaku semakin perih. "Ya? Ada perlu, Nak?" tanyanya lembut. Aku menelan air liur. Suara tercekat di tenggorokan. Ponselku kutarik, kubuka video yang sering dikirim Reza. Video yang membuatku bangga dan merasa semua lelahku tidak sia-sia. Kuperlihatkan kepadanya. "Bu," suaraku gemetar. "Ini rumah ibu." Wanita itu menatap layar ponsel sebentar, lalu kembali menatapku sambil mengangguk pelan. "Betul, ini rumah saya," jawabnya tanpa curiga apapun. "Memang kenapa, Nak?" Aku terdiam. Hanya terdiam. Seketika pandanganku buram. Langit seperti runtuh tepat di atasku. Bukan hanya karena Reza berselingkuh, itu sudah cukup untuk menghancurkan siapapun. Tapi karena aku baru sadar bahwa selama ini aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi di rumahku sendiri. Aku menarik napas tersengal. Suaraku keluar patah-patah. "Bu, boleh tanya sedikit? Ini videonya? Direkam sama siapa ya, Bu?" Wanita itu mengusap dagu, mencoba mengingat. "Oh, itu direkam sendiri sama Mas Reza, tetangga sebelahmu itu, kan? Dia bilang mau dipakai buat promosi. Katanya rumah saya mau ditawarkan ke saudara-saudaranya di luar kota." Ada hawa dingin yang menyapu seluruh tubuhku. Dingin yang tidak berasal dari angin sore. "Promosi?" ulangku pelan. "Iya," jawabnya sambil tersenyum sopan. Dia beberapa kali minta izin masuk, rekam-rekam, ambil video dari berbagai sudut. Saya pikir ya memang untuk jual beli rumah. Aku menutup mulut, menahan sesuatu yang rasanya ingin dimuntahkan. Tuhan, jadi selama ini, rumah itu milik orang lain. Videonya dibuat Reza dengan meminjam rumah tetangga. Semua kebanggaan yang kubawa selama bertahun-tahun, bohong. Semua harapan yang kubangun, palsu. Aku tiba-tiba merasa ingin jatuh berlutut. Kedua kaki seperti tidak sanggup menopang beban kenyataan ini. Aku memundurkan langkah, mengangguk kecil kepada ibu itu meski aku bahkan tidak ingat apa kata-kataku berikutnya. Tubuhku melangkah menjauh, tapi pikiranku jatuh ke jurang terdalam. Rumahku yang sebenarnya adalah rumah yang kusam itu. Rumah yang sama sekali tidak disentuh renovasi apapun. Uang yang kukirim tidak dipakai memperbaiki rumah atau membayar hutang seperti kata Reza. Uang itu dipakai bersenang-senang dengan selingkuhannya. Aku berhenti di tengah gang, memeluk diri sendiri karena tubuhku mulai gemetar hebat. Rasanya seluruh dadaku diremas dari dalam. Rasanya seluruh hidupku dipermainkan. Dan yang paling memuakkan adalah kenyataan bahwa aku masih berharap. Masih berharap itu semua tidak benar. Tapi hari itu, kenyataan menamparku tanpa belas kasihan. Dan aku berdiri sendiri di tengah gang, mencoba memahami bagaimana seorang suami bisa begitu tega. Namun aku tahu, babak kehancuranku baru saja dimulai. Langkahku terasa berat saat berjalan keluar dari gang itu. Matahari sore menampar kulitku, tapi rasanya seperti tidak ada hangat sama sekali. Dunia tetap ramai. Suara anak-anak bermain, pedagang memanggil pelanggan, motor lalu lalang, namun semua terdengar jauh, seakan aku berjalan dalam tabung kaca. 3 tahun. 3 tahun hidupku hilang untuk seseorang yang bahkan tidak menghargai 1 detik pun dari pengorbananku.
Aku berhenti di depan warung kecil tempat dulu aku biasa membeli jajanan sebelum berangkat kerja. Ibu warung menatapku lama, seolah mencoba mengenali wajahku. "Aulia? Ya Allah, kamu pulang?" ucapnya terkejut. Aku mencoba tersenyum. Gagal. Bibirku hanya bergetar. "Ibu," suaraku lemah, "Reza selama ini sering belanja di sini." Ibu warung membenarkan kerudungnya. Wajahnya berubah kaku. "Sering, Nak. Tapi, dia sering bon. Katanya mau bayar kalau kamu gajian. Saya pikir ya wajar, karena kamu kerja jauh." Aku memejam. Dia bukan hanya menghabiskan uangku, dia bahkan tidak sanggup menjaga harga diriku di kampung ini. Dan, ibu warung menelan ludah, seperti ragu untuk melanjutkan. Sering juga kelihatan jalan sama Lina. Orang kampung sudah pada tahu. "Nak, cuma pada kasihan sama kamu, jadi nggak ada yang berani bilang." Dadaku seperti ditarik dari dalam. Jadi semua orang tahu. Semua. Kecuali aku, istri yang bekerja keras demi masa depan mereka. Aku memaksakan senyum kecil. "Terima kasih, Bu." Saat melangkah pergi, ibu warung memanggil pelan. "Nak, kamu perempuan kuat. Jangan sampai hancur karena orang yang gak pantas." Ucapannya seperti pisau, menyayat, tapi justru membuatku tetap berdiri. Aku berjalan tanpa tujuan. Matahari mulai turun, memanjangkan bayangan. Tiba-tiba aku melihat rumah kecil berwarna hijau muda, rumah peninggalan orang tuaku. Sejak aku menikah dan ikut Reza, rumah itu jarang ditempati. Namun aku masih punya kunci. Dengan tangan bergetar, aku membuka pintu. Aroma kayu tua langsung menyambutku. Sepi, sunyi. Tapi ada kehangatan yang tak kutemukan di rumah yang kuperjuangkan bersama Reza. Aku duduk di lantai ruang tengah, meletakkan koper, lalu menangis. Bukan terisak, tapi tumpah tanpa suara. Air mata jatuh, satu persatu, seperti tetesan hujan pertama setelah musim panjang yang menyiksa. Di dinding, foto almarhum ibu tersenyum lembut. Seolah berkata, "Kamu sudah cukup berjuang, Nak." Aku mengusap wajahku. Selama 3 tahun, aku berpikir bahwa hidupku tergantung pada Reza. Bahwa rumah tangga ini masih bisa diselamatkan. Bahwa uang dan kerja kerasku akan membawa keluargaku ke arah yang lebih baik. Nyatanya, aku hanya membawa diriku ke jurang pengkhianatan. Dan kini, untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku pantas mendapatkan lebih dari sekadar rasa sakit. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di kampung, aku merasa bisa bernapas lagi. Karena hari ini, akhir dari kebohongan telah kutemukan. Dan besok, akan menjadi awal dari diriku yang baru. Ruang keluarga itu dulu adalah tempat aku dan Reza bercanda, makan malam sederhana, bahkan merencanakan mimpi-mimpi kecil kami. Tapi malam itu, ruangan itu terasa seperti ruang sidang yang sunyi, menunggu keputusan akhir tentang hubungan kami. Lampu kuning temaram membuat bayangan Reza tampak lebih kecil dari biasanya. Dia menunduk, memintal jari, menggigit bibir, tanda bahwa dia tidak sedang menyesal, tapi sedang takut. Takut kehilangan kenyamanan yang selama ini kuberikan. Aku kesepian, ulangnya, suaranya lirih, memelas seperti anak kecil yang ingin dimaafkan. Aku menatapnya lama. Tenang, kosong. Sampai akhirnya aku duduk kembali, tetapi kali ini dengan jarak yang sengaja kuciptakan. Sebuah jarak yang tidak bisa dia lewati lagi. "Reza," suaraku pelan namun tegas, "kesepian bukan alasan untuk mengkhianati seseorang yang bekerja mati-matian buat kamu." Dia mengangkat wajah, matanya kemerahan. Namun tidak ada cinta, tidak ada penyesalan tulus. Yang kulihat hanya rasa takut kehilangan sumber uang. Aku cuma butuh ditemani," katanya. "Aku nggak tahan ditinggal sendiri lama-lama." Aku menahan tawa pahit. "Reza, aku di Hong Kong bukan buat liburan." Napasku terguncang. Aku bangun sebelum matahari terbit. Kerja tanpa istirahat. Aku tidur dengan badan sakit tiap malam. Semua itu demi kamu. Demi rumah kita.
Demi masa depan kita. Dia mengusap wajah, frustrasi. Aku tahu, aku salah. Tapi aku juga manusia. Lia, aku butuh perhatian. Aku berdiri, memeluk tubuhku sendiri. Kalau kamu butuh perhatian, kenapa tidak bicara? Kenapa tidak video call? Kenapa kamu tidak jaga amanahku? Suasana beku. Jam dinding berdetak pelan, seperti menertawakan semua drama yang terjadi. Reza menghela napas panjang. Aku janji bakal berubah. Hatiku menegang. Kata-kata itu pernah kudengar sebelumnya. Beberapa tahun lalu, saat dia meminjam uangku pertama kali dan berjanji akan mengelola dengan baik. Saat dia berjanji tidak akan dekat dengan Lina lagi. Saat dia berjanji akan menunggu kepulanganku. Janji yang selalu ia patahkan sendiri. Aku perlahan mendekatinya, menatap matanya langsung untuk pertama kalinya setelah hari itu. Reza, kataku tegas. Kalau kamu benar-benar menyesal, jawab satu hal. Dia menelan ludah, gugup. Apa? Kalau aku gak pulang hari ini, kamu masih akan bersama Lina, kan? Reza membeku. Suaranya terperangkap di tenggorokan. Dia tidak menjawab, dan itu adalah jawaban paling jujur yang pernah keluar darinya malam itu. Aku mengangguk pelan. Sudah cukup. Dia panik, berdiri menghampiriku. Lia, tunggu. Kamu mau kemana? Aku melepaskan tangannya yang mencoba memegang lenganku. Ke tempat yang lebih menghargai aku daripada kamu. Ruang keluarga itu terasa bergeser. Tempat yang dulu penuh tawa kini menjadi saksi hancurnya sebuah kepercayaan yang tak bisa diperbaiki lagi. Dan saat aku melangkah keluar, meninggalkan Reza yang mematung di ruang itu, aku tahu satu hal. Maaf mungkin bisa diberikan, tapi kepercayaan tidak bisa dibangun kembali oleh orang yang bahkan tidak tahu cara menjaganya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Reza terjatuh berlutut di lantai, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya benar-benar ketakutan. Bukan karena kehilangan aku sebagai istri, tapi karena ancaman terhadap hidup nyaman yang selama ini ia dapatkan dengan mudah dari jerih payahku. Lia, aku mohon, jangan laporkan aku. Suaranya bergetar, seperti seseorang yang tahu seluruh topengnya akan segera runtuh. Aku meletakkan semua bukti itu di meja satu persatu. Perlahan. Tenang. Seolah-olah aku sedang menyusun puzzle pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan dariku. Bukti transfer. Nominalnya tidak sedikit. Puluhan juta setiap bulan. Rekaman suara. Saat ia bercumbu dengan Lina di ruang tamu rumahku sendiri. Chat mesra, foto-foto, rencana liburan. Bahkan permintaan Lina untuk membeli motor baru dan cincin perak. Video, rumah, palsu. Yang dikirim Reza untuk menenangkan hatiku di negeri orang. Aku kerja siang malam. Suaraku lirih, namun menusuk. Aku tahan homesick, tahan sakit, tahan disindir majikan. Demi kamu. Demi rumah kita. Demi masa depan kita. Reza menggeleng kuat-kuat, seperti ingin menepis kenyataan. Lia, aku kilaf. Aku cuma terseret. Lina, dia yang mulai duluan, aku cuma. Aku tertawa kecil. Tawa yang tak punya rasa. Reza, kamu pikir aku masih bodoh? Aku mendekat, menatap matanya langsung. 3 tahun aku pergi. 3 tahun kamu merayakan kebebasan kamu. Ini bukan hilaf. Ini pilihan. Dia menunduk, bahunya bergetar. Aku takut, Lia, bisiknya. Kalau kamu laporkan aku bisa masuk penjara. Aku nggak bisa hidup kalau kamu pergi. Aku menghela napas panjang, menahan emosi yang mendorong dadaku. Reza, kamu sudah hidup tanpa aku selama 3 tahun. Dan kamu baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik. Kamu punya hiburan, punya uang banyak, punya rumah janda di sebelah yang selalu terbuka buat kamu. Dia memekik lirih. Tidak, Lia. Aku butuh kamu. Aku cuma salah langkah. Aku bisa berubah.
Aku menggeleng. Reza, kalau kamu benar-benar butuh aku, kamu tidak akan membiarkan wanita lain tidur di rumah ini. Di sofa ini. Di dapur ini, tempat aku menyiapkan makanan untuk kita dulu. Dia meraih kakiku, memeluknya sambil menangis keras. Tangisannya memenuhi ruangan yang gelap dan berantakan, ruangan yang pernah jadi rumah tapi kini tak lebih dari bangkai hubungan yang sudah membusuk. Aku siap minta maaf sama orang tuamu. Sama semua keluarga. Jangan laporkan aku. Embok ya kita mulai lagi dari awal. Demi Allah, aku janji gak bakal ulangi. Aku membungkuk sedikit, memaksanya menatapku. Tatapannya kosong, takut, panik seperti seseorang yang baru menyadari kebodohan yang tidak bisa ia tarik kembali. Reza, kataku pelan, kamu tahu kenapa aku belum melaporkan kamu sampai detik ini? Ia menelan ludah, menunggu jawabanku. Karena bagi orang sepertimu, penjara bukan hukuman paling menyakitkan. Dahinya berkerut. Hukuman paling menyakitkan buatmu adalah kehilangan kenyamanan. Aku mengambil map berisi bukti-bukti itu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Aku tidak perlu membuat kamu di penjara, ujarku datar. Cukup aku pergi. Tanpa aku, tanpa uangku, hidupmu akan runtuh sendiri. Reza membeku. Tangisnya tiba-tiba berhenti. Matanya memandangku dengan ketakutan baru, ketakutan kehilangan sumber hidupnya selama ini. Aulia, jangan pergi. Aku memutar badan menuju pintu. Reza, ucapku tanpa menoleh. Hari ini kamu menangis karena ketahuan, bukan karena menyesal. Tanganku memegang gagang pintu. Dan itu tidak bisa kuampuni. Lalu aku melangkah keluar, meninggalkan Reza sendirian dalam rumah gelap yang kini menjadi saksi bisu hancurnya sebuah rumah tangga. Dan untuk pertama kalinya, tangisku bukan lagi karena kehilangan dia, tetapi karena akhirnya aku menemukan diriku sendiri. Pagi itu, aku berjalan keluar rumah dengan langkah pelan. Mata sembabku masih terasa berat, tapi kepalaku sudah lebih jernih daripada semalam. Belum sempat aku melangkah jauh, suara bisik-bisik dari ujung gang mulai terdengar, tajam, jelas, dan tak bisa dihindari. Aulia, sini, nak, panggil Bu Rukiah, tetangga depan rumah yang sudah mengenal keluargaku sejak awal pernikahan. Tatapannya penuh iba, namun tidak menyayat, lebih seperti tatapan seorang ibu yang sudah menduga hal ini akan terjadi sejak lama. Bu, aku menunduk sopan. Ia menepuk tanganku pelan. Kamu kuat. Ya. Selama ini kami cuma bisa diam. Tapi sekarang semuanya sudah kebongkar. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya, Bu? Belum sempat Bu Rukiah menjawab, dua tetangga lain menghampiri. Nada suara mereka penuh kemarahan. Bukan padaku, tapi pada Reza dan Lina. Kami sering lihat Reza nganter Lina kemana-mana, kata Bu Indah. Suaranya rendah tetapi penuh tekanan. Dibilang cuma teman dekat, tapi kok setiap malam keluar berdua? Kadang mereka pulang dini hari, sambung Bu Rini. Motor baru itu, Allahu Akbar, kami semua tahu itu dari uangmu. Aku terdiam. Rasanya seperti menerima tamparan tambahan di luka yang sudah terbuka. Tapi, kenapa nggak ada yang kasih tahu aku? Tanyaku lirih. Ketiganya saling pandang, kemudian Bu Rukiah mengusap bahuku. Kami takut kamu nggak percaya. Nah, Reza itu pinter ngomong. Dia sering bilang kalau kamu yang minta dia hiburan, supaya nggak stres. Bahkan dia ngomong kamu yang suruh dia deket sama Lina biar nggak kesepian. Kami takut kalau kami ikut campur, malah kamu yang jadi korban. Aku memejamkan mata. Reza bahkan tega membuatku terdengar seperti istri gila yang memberi izin suaminya selingkuh. Betapa jauhnya ia telah berubah dari suami yang dulu kupercaya. Sementara itu, tak jauh dari sana, Reza keluar rumah hendak membeli makan. Tapi langkahnya langsung terhenti ketika ia melihat sekelompok ibu-ibu yang biasanya ramah kini membelakanginya seolah ia hawa panas yang harus dijauhi. Assalamualaikum, katanya ragu. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang melirik. Semua pura-pura sibuk menyapu, bersih-bersih, atau mengunci pagar. Reza menelan ludah, lalu mempercepat langkah.
Tapi baru beberapa meter berjalan, dua bapak-bapak yang sedang duduk di warung Pak Sardi bersuara cukup keras untuk membuatnya berhenti. Laki-laki kok makan uang istri? Nggak malu apa? Udah gitu selingkuh sama janda sebelah. Aib banget. Reza ingin marah. Tapi ia tahu ia tak punya hak apapun lagi untuk membela diri. Langkahnya pulang jadi pincang. Bukan karena luka, tapi karena harga dirinya sudah koyak di depan publik. Di sisi lain gang, Lina membuka pintu rumahnya hanya sedikit. Baru saja ingin menyapu teras, anak-anak kecil tiba-tiba melempar kulit mangga, kulit rambutan, bahkan plastik berisi air sabun ke arah rumahnya. Janda perebut suami. Hi, dasar pelakor. Pergi sana Lina menjerit. Hei, diam kalian. Tapi anak-anak itu makin bersemangat. Itu rumah Lina janda yang suka nempel sama suaminya Bu Aulia. Dari jauh, ibu-ibu menonton dengan ekspresi puas. Mungkin bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena akhirnya ketidakadilan yang selama ini mereka lihat punya konsekuensi. Lina menutup pintu rumah keras-keras. Dalam gelap, ia menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena malu. Aibnya kini bukan hanya milik satu rumah, tapi seluruh kampung. Aku mendengar semua cerita itu dari serambi rumah Bu Rukiah. Rasanya pahit, pedih, tapi juga membebaskan. Selama 3 tahun aku disiksa oleh kebohongan. Sekarang seluruh kampung menjadi saksi bahwa aku bukan istri bodoh yang dibohongi suaminya, melainkan perempuan yang akhirnya berani membuka mata. Bu Rukiah menatapku lembut. Sekarang semua sudah tahu. Nak, kamu nggak sendirian. Aku mengangguk, menyeka air mata yang tak lagi jatuh deras seperti kemarin. Bu, kataku lirih, kalau semua ini sudah terbongkar, aku tinggal melakukan satu hal lagi. Hal apa, nak? Tanya Bu Rini hati-hati. Aku menarik napas panjang. Keluar dari neraka yang selama ini kusebut rumah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku merasa tidak sedang runtuh. Aku sedang bangkit. Malam itu angin dingin merayap masuk ke sela-sela jendela, menggores kulitku seperti pengingat terakhir bahwa rumah ini sudah tidak pernah lagi menjadi tempat pulang. Setelah merobek foto pernikahan itu, aku terduduk lama, memandangi serpihannya yang bertebaran di lantai. Di setiap potongan, ada janji-janji yang pernah diucapkan Reza, janji yang kini tinggal debu. Reza masih berlutut. Air matanya menetes mengenai kulitku, tapi rasanya tidak menyentuh apapun dalam diriku. Tangisku sudah habis sejak hari pertama aku membuka pintu dan melihat pengkhianatannya. Lia, aku bersumpah. Aku menyesal. Suaranya parau. Bibirnya gemetar, tangannya mencengkeram pergelangan kakiku seolah aku satu-satunya penyelamat yang tersisa. Aku menatapnya, kali ini tanpa getaran, tanpa luka yang menusuk. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Za, kamu bukan cuma menghancurkan aku. Kamu menghancurkan kepercayaan yang kubangun selama 3 tahun. Reza menggeleng berkali-kali. Aku salah, aku bodoh, tapi kamu jangan pergi. Kamu itu rumahku. Lia, kamu tempat aku pulang. Aku tersenyum getir. Rumah apa yang kamu maksud? Rumah yang bahkan tidak kamu jaga? Rumah yang kamu isi dengan kebohongan, perempuan lain, dan kemunafikan. Reza terdiam. Matanya kosong. Aku cuma hilaf, katanya akhirnya. Suara semakin lirih. Hilaf. Aku mendekatkan wajahku, menatapnya tajam. 3 tahun, Za. 3 tahun kamu pakai uangku untuk pelihara selingkuhanmu. 3 tahun kamu tipu aku soal rumah. 3 tahun kamu biarkan orang mengira kamu suami yang baik. Sementara aku di Hong Kong kerja dari pagi sampai malam. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Reza menangis lebih keras, tapi tidak lagi menyentuh bagian hatiku manapun. Aku berdiri, mengambil koperku. Ruangan terasa sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur menuju akhir. Aku pergi bukan karena aku lemah, kataku pelan tapi tegas. Aku pergi karena harga diriku terlalu mahal untuk kamu injak lagi. Reza merangkak mendekat, memegang ujung bajuku. Lia,
Kalau kamu pergi, aku mati. Aku menyingkirkan tangannya. Sebelum kamu mati, kamu harus belajar hidup tanpa menjadikan perempuan sebagai tumpuan. Aku melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, tapi bukan ragu. Lebih seperti langkah seseorang yang sedang meninggalkan penjara panjang yang dibangun oleh cinta buta. Lia Aa, jangan tinggalin aku. Teriakannya menggema, memantul di dinding, menggedor pintu, mengiringi langkahku hingga ke teras. Aku membuka pintu. Udara malam menerpa wajahku. Segar, bebas. Ada rasa takut, tentu saja. Tapi ada rasa lega yang jauh lebih besar. Aku menoleh sekali. Reza berdiri di ambang pintu. Wajahnya hancur, tubuhnya limbung. Selamat tinggal, Za. Suara itu keluar dengan ketenangan yang tak pernah kupunya sebelumnya. Mungkin suatu hari kamu akan sadar, kehilangan perempuan yang tulus adalah hukuman paling besar. Dan aku pergi. Langkahku teguh, meski hatiku masih bergetar. Gang kampung sunyi. Lampu-lampu jalan berpendar lembut, seakan menyinari jalanku yang baru. Beberapa tetangga melihatku lewat, sebagian membuka pagar, sebagian hanya menatap dengan empati yang tak tersampaikan lewat kata-kata. Aku tersenyum kecil pada mereka. Untuk pertama kalinya sejak pulang, aku tidak merasa dipandang kasihan, aku merasa dipandang kuat. Saat sampai di ujung gang, aku berhenti. Menengok rumah yang selama ini kupanggil, tempat kembali. Kini aku sadar, tempat kembali sebenarnya adalah diriku sendiri. Aku menarik napas panjang, meresapi udara malam yang membawa kebebasan itu, lalu melangkah ke masa depan. Masa depan yang tak lagi diikat oleh kebohongan, pengkhianatan, atau cinta yang menyesakan. Malam itu, aku memulai hidup baru. Tanpa Reza, tanpa luka. Hanya dengan diriku sendiri, yang akhirnya berani memilih bahagia.